Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Yulia Nurfitriani SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan NIM 121282434. Adapun proses UKIM ini dilaksanakan di SMP Al-Badar Cipulus dengan materi KPK FEB mata pelajaran matematika. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Kalau berarti siap untuk mengikuti proses pembelajaran pada hari ini ya. Oke, baik. Sebelum kita ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk KM-nya, hadir KM-nya. Oke, baik, silakan untuk KM-nya dipimpin doa sebelum belajar terlebih dahulu. Doa dimulai. Oke, baik, terima kasih untuk KM yang sudah memimpin doa. Berikutnya, Ibu akan cek kehadiran dari kalian. Barangkali hari ini ada yang tidak hadir ya. Untuk hari ini siapa saja yang tidak hadir? Baby. Lalu ada lagi? Marwah. Ada lagi? Fahri. Ada lagi? Sama Erlangga. Untuk Baby kenapa tidak bisa masuk? Sakit karena izin karena sakit. Lalu untuk Marwah sama sakit juga. Kalau Erlangga dan Fahri sakit. Oke, baik. Kita berdoa mudah-mudahan untuk teman-teman kita yang saat ini sedang sakit, semoga Allah sembuhkan ya, sehingga mereka bisa bergabung bersama kita untuk belajar bersama-sama. Baik. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, kita minggu lalu sudah pernah belajar tentang yang namanya bilangan prima, terus faktor kelipatan, lalu ada faktor persekutuan. Sekarang Ibu ingin bertanya, masih ada yang ingatkah tentang apa itu bilangan prima? Ada yang mau menjawab? Boleh angkatkan tangannya. Baik, Nazira, apa yang dimaksud dengan bilangan prima? Bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Baik, tepuk tangan untuk Nazira. Lalu, apakah ada yang bisa menyebutkan contoh dari bilangan prima? Ada yang mau angkat tangan? Oke, Kesya. Bilangan apa saja yang termasuk ke dalam contoh dari bilangan prima? 2, 3, 5, 7, dan 11. Baik, tepuk tangan untuk Kesya. Berikutnya kemarin juga kita belajar tentang yang namanya faktor. Ada yang masih ingat apa pengertian dari faktor? Ada yang mau angkat tangan? Siapa dulu nih?
Husna atau Yahya dulu? Husna dulu, baik. Bilangan yang membagi habis. Ya, apa itu faktor? Bilangan yang membagi habis, bilangan tanpa sisa. Tanpa Sisa. tersisa. Tepuk tangan untuk Husna. Lalu apa yang dimaksud dengan faktor persekutuan? Ada yang mau menjawab? Faktor persekutuan itu apa? Kalau tadi Husna adalah faktor, nah sekarang faktor persekutuan itu sendiri apa ya? Masih ingat tidak materi yang minggu lalu? Ya, apa yang dimaksud dengan faktor persekutuan? Faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Adakah contohnya? Ada? Oke, baik. Terima kasih untuk tepuk tangan untuk Yahya. Jadi secara tidak langsung kalian sudah paham ya, sudah memahami materi-materi minggu lalu ya. Adapun untuk pembelajaran hari ini, sebelum ke materi, Ibu akan menyebutkan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi ini yang pertama, bagaimana kalian mampu menentukan faktorisasi prima dengan baik dan benar. Kedua, menentukan nilai KPK dan FPB dari suatu bilangan ya, dengan baik dan benar melalui faktorisasi prima. Tujuan pembelajaran yang berikutnya yaitu bagaimana kalian mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari, terutama berkaitan dengan budaya dan tradisi unik di sekitar kita. Adapun manfaat dari pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian mampu menyelesaikan ya. Jadi ketika kalian mengalami sebuah kesulitan atau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, terutama berkaitan dengan budaya atau tradisi unik di sekitar kita, kalian mampu memecahkannya dengan materi matematika, salah satunya yaitu dengan menggunakan FPB dan KPK. Baik, sebelum kita ke materi, jadi pada pagi ini kita akan belajar ya, kita bersama-sama akan belajar bagaimana menyelesaikan masalah yang nyata, terutama yang berkaitan dengan budaya kita, tradisi unik di Kota Purwakarta. Nanti kalian akan berdiskusi, kemudian berpikir kritis, lalu kemudian kalian akan belajar bekerja sama ya dalam sebuah kelompok. Nah, baik, sebelum ke materi supaya lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu ya. Siap? Siap. Silakan kalian perhatikan ya. Oke, ketika Ibu mengucapkan ya, tepuk semangat, dang dang, ding ding, dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Siap? Bisa? Oke, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha, aha aha, aha aha. Oke, terima kasih untuk kita semua, tepuk tangan. Warung sate Pak Asep ramai setiap 12 hari sekali. Dan acara keluarga itu diadakan setiap 18 hari. Jika hari ini merupakan waktu keduanya bersamaan, maka berapa hari lagi keduanya akan terjadi dalam waktu yang bersamaan. Apa ya perbedaan dari FPB dan KPK? Ada yang mau menjawab nggak perbedaannya? FPB dengan KPK. Ayo, ada yang mau? Kira-kira apa perbedaan dari FPB? Oh ya, baik guys ya.
Perbedaan dari FPB dan KPK itu sendiri apa? Kalau misalnya FPB itu faktor persekutuan terbesar, kalau KPK itu faktor persekutuan terkecil. Baik, terima kasih untuk Kesya. Oke, jadi perbedaan KFPB dan KPK itu nanti kita jawab benar atau tidak ya, setelah ada penjelasan. Baik, berikutnya ada materi ya tentang, nah yang pertama tadi pengertian dari bilangan prima. Bilangan prima itu sendiri adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri, atau bisa dikatakan bilangan yang hanya bisa habis dibagi oleh angka satu dan bilangan itu sendiri. Jadi tadi pernyataan dari Kesya yang pertama tadi ya, benar ya. Lalu berikutnya contoh-contohnya ada 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Bilangan-bilangan tersebutlah hanya bisa dibagi oleh angka satu dan bilangan itu sendiri. Lalu yang kedua, ada yang namanya faktorisasi prima, yaitu suatu cara atau suatu proses untuk memecah suatu bilangan menjadi hasil perkalian dari bilangan-bilangan prima. Untuk menuliskan faktorisasi prima, kalian boleh menggunakan yang namanya pohon faktor. Itu salah satu cara untuk memudahkan kalian dalam penulisan faktorisasi prima. Kira-kira ada yang mau tidak untuk menuliskan bentuk dari pohon faktor? Contohnya misalkan faktor dari 8. Boleh Nazira? Spidolnya ada di depan ya. Boleh. Minggu lalu pernah kita bahas ya tentang bagaimana menentukan faktorisasi prima dari atau dengan menggunakan pohon faktor. Boleh silakan. Contoh faktor ada dari 8. Yang besar boleh biar terlihat oleh teman-temannya. Baik. Oke, jadi penulisannya, oke, penjelasannya boleh? Boleh diulang biar teman-temannya mendengar, soalnya lebih keras lagi ya. Jadi 8 kan dibagi 2, jadinya 4. Terus 4 dibagi 2 jadi 2. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Nazira. Jadi masih ingat ya, bagaimana penulisan dari pohon faktor. Contoh dari faktor 8. Karena faktor 8 bisa dibagi 2, maka kita pilih 2 ya. Yaitu hasilnya 4 dibagi 2, hasilnya 2. Maka dari sini ketemu nilai 2 dan 2. Berarti untuk penulisan dari faktorisasi primanya yaitu 2 kali 2 kali 2, atau bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 3. Itu ya. Ini salah satu bentuk dari faktorisasi prima yang bisa kalian cari melalui pohon faktor. Kalau di sini ada contohnya yaitu 18 yang dimana faktorisasi prima dari 18 itu sendiri adalah 2 dikali 3 dikali 3. Dengan bentuk lainnya 2 dikali 3 pangkat 2. Lalu untuk 24-nya 2 kali 2 kali 2 kali 3, yaitu 2 pangkat 3 dikali 3. Bisa dipahami untuk menuliskan faktorisasi primanya? Bisa. Kalau paham kita lanjut ke berikutnya. Nah, lalu bagaimana sih cara menentukan nilai FPB dan KPK dari dua bilangan dengan menggunakan tadi faktorisasi prima? Langkah-langkah yang pertama untuk menentukan FPB. Yang pertama kalian mencari faktorisasi prima dari bilangan-bilangan tersebut. Lalu yang kedua, pilih bilangan faktor yang
sama. Lalu cari pangkat terkecil dari bilangan itu ya, maka akan ditemukanlah hasil dari FPB sebuah dua bilangan. Contohnya untuk FPB dari 18 dan 24. Tadi kita ketahui bahwa 18, faktor 18 itu primanya adalah 2 dikali 3 pangkat 2. Lalu untuk 24-nya adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Bagaimana cara menentukan FPB-nya? Setelah kalian mencari faktorisasi prima, berarti sekarang kalian pilih di antara faktor-faktor yang sama, cari pangkat yang terkecil. Untuk 18 dan 24, kira-kira pertama untuk 18, faktor yang memiliki angka tertingginya siapa? 3 pangkat 2. Berarti kita tulis 3 pangkat 2 dikali untuk 24 yang paling memiliki pangkat tertingginya siapa? 2 pangkat 3. Berarti kita pilih yaitu 2 pangkat 3 ya. Nah, ini ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya. Contoh soal kontekstualnya. Pak Andi memiliki 18 apel dan 24 jeruk. Ia ingin membagikannya kepada anak-anak panti asuhan secara adil dengan jumlah yang sama dalam setiap kantong. Berapa kantong terbanyak yang bisa ia buat? Karena yang ditanyakannya adalah berapa kantong terbanyak, berarti kita mencari FPB dari 18 dan 24. Kita akan bersama-sama menyelesaikannya melalui sebuah diskusi kelompok. Nanti Ibu akan berikan LKPD. Silakan nanti masing-masing kelompok untuk berdiskusi, bergotong royong, serta saling menghargai pendapat dari kelompoknya untuk menyelesaikan LKPD ini ya. Ibu kasih waktu 30 menit cukup untuk kalian menyelesaikan diskusi kelompoknya ya, dari LKPD yang Ibu bagikan ya. Nanti Ibu akan keliling setiap kelompok. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ya, ada yang sulit? Boleh? Ada yang belum paham dengan caranya? Yang nomor 2. Kalau menurut Husna, dibagaimanakan? Menurut Husna dibagaimanakan? Untuk pertanyaan nomor 2. Dibagi. Oke. Nomor 3 boleh dilihat. Menurut kalian berarti seperti apa jawabannya? Dibagaimanakan?
diganti. Lalu Bingung. oke, betul ya, diganti dengan siapa? 16. Oke. Kelompok ini ada kesulitan? Baik, apakah semua kelompok sudah? Oke, baik. Kalau seperti itu, karena kalian sudah menyelesaikan diskusinya, berarti sekarang waktunya apa? Presentasi. Kelompok yang pertama kali akan presentasi yaitu kelompoknya Zulmi, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Masalahnya adalah ramainya warung sate dan acara keluarga warung sate Marangi milik Pak Asep di Wanayasa selalu ramai pada hari pasar, yaitu setiap 12 hari sekali. Keluarga Pak Asep juga punya tradisi berkumpul dan bakar sate bersama di rumah setiap 18 hari sekali. Hari ini kedua kegiatan tersebut berlangsung bersamaan. Pertanyaannya adalah, berapa hari lagi warung Pak Asep dan acara keluarga akan terjadi bersamaan lagi? Judul masalah, mengatur jadwal warung dan acara keluarga. Di Kampung Wanayasa, warung sate Marangi milik Pak Asep selalu ramai setiap 12 hari sekali. Sedangkan acara kumpul keluarga dengan bakar sate dilakukan setiap 18 hari sekali. Hari ini, kedua kegiatan berlangsung bersamaan. Jadi kesimpulannya apa kalau di situ? Kegiatan ini akan terjadi 36 hari. Oke, baik. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Oke. Bu tanggapi ya. Bagus. Untuk proses penyelesaiannya benar menggunakan lawan faktor ya untuk menentukan faktorisasi primanya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1 Putri. Ke depan. Oke, jadi setelah kita berdiskusi, ternyata matematika itu mampu membantu menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari atau menyusun kehidupan sehari-hari dengan teratur ya, terutama ketika kita menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan budaya atau tradisi unik di sekitar kita. Salah satunya mengatur jadwal ketika warungnya Pak Asep ya dengan acara keluarga. Baik, setelah ini Ibu akan berikan soal sumatif ya untuk kalian. Tapi sebelum Ibu apresiasi karena kalian sudah bekerja sama dengan baik, lalu sudah memilih strategi yang betul, menyelesaikan masalahnya dengan bersama-sama dan saling menghargai. Ibu akan bagikan nilai sumatif. Nanti silakan kalian kerjakan ya. Sudah selesai semuanya? Nah, baik, kalau gitu boleh dikumpulkan. Jangan lupa kasih nama ya. Kasih nama dan kelasnya. Baik, sebelum kita ke kegiatan berikutnya, Ibu ingin refleksi lagi nih tentang proses pembelajaran kita pada hari ini. Satu hal yang mungkin kalian pahami pada pagi hari ini apa ya? Lalu kemudian apa yang membuat kalian masih bingung? Adakah materi yang kalian masih bingung pada pembelajaran kita hari ini? Boleh? Ada yang mau refleksi? Mau laki-laki boleh, mau perempuan boleh. Oke, Kesya, boleh Kesya. Oke.
refleksi pada hari ini. Kira-kira setelah tadi Kesya melaksanakan proses pembelajaran pada hari ini, satu hal yang bisa Kesya pahami dari proses pembelajaran pada hari ini, baik dari diskusi atau mungkin dari materi dan lain sebagainya. Apa yang bisa Kesya pahami? Yang bisa dipahami sih dengan adanya kerja kelompok, kita bisa jadi lebih dekat, kita bisa ngungkapin pendapat satu sama lain, bahkan bisa saling menghargai. Lalu untuk materinya sendiri, Kalau buat materinya bisa paham kalau misalnya setiap pelajaran itu pasti ada keterkaitannya sama kehidupan kita sehari-hari. baik. Lalu berikutnya, masih adakah materi pada hari ini yang mungkin Kesya masih bingung Nentuin FPB sama KPK-nya. menentukan FPB dan KPK-nya. KPK-nya? Oke, baik. Tepuk tangan untuk Kesya. Terima kasih Kesya. Oke, jadi kesimpulan pada pagi hari ini untuk materi kita pada pertemuan ini adalah yang pertama, bagaimana kita tahu cara menentukan dari faktorisasi prima untuk sebuah bilangan, yaitu bagaimana kita bisa menentukan faktorisasi prima melalui salah satu bantuannya, yaitu menggunakan pohon faktor. Kedua, yaitu bagaimana kita mengetahui atau mampu untuk menentukan nilai suatu KPK dan FPB dari dua bilangan atau lebih. Untuk mencari nilai FPB dari suatu dua bilangan, yaitu dengan cara kalian yang pertama apa tadi? Melalui faktorisasi prima, lalu mencari pangkat untuk FPB melihat dari pangkat terbesar atau terkecil. Terkecil. Sedangkan untuk menentukan KPK dari dua bilangan atau lebih itu dengan melihat pangkat terbesar. Lalu kemudian bagaimana dengan matematika kalian bisa menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan budaya atau tradisi unik di Purwakarta ini, yaitu di Wanayasa ya. Ibu mengucapkan terima kasih karena tadi kalian sudah sangat hebat, sudah sangat berani ya untuk berbicara di depan, berani untuk bertanya. Lalu tadi Ibu lihat juga kalian sudah saling menghargai satu sama lain dalam berdiskusi, sudah bergotong royong dalam berdiskusi. Baik, untuk pembelajaran berikutnya, di pertemuan berikutnya di minggu depan kita akan belajar tentang sebuah bilangan rasional, yang dimana bilangan rasional ini akan ada kaitannya dengan permasalahan kehidupan sehari-hari ya. Sebelum Ibu tutup, ada beberapa pesan ya. Yang pertama, apa yang kalian pelajari pada pagi hari ini bisa menjadikan kita atau bisa kita gunakan dalam mengatur waktu belajar ya, strategi belajar supaya tidak bentrok dengan kegiatan yang lain ya. Lalu kalian dengan memilih strategi yang benar itu menjadi suatu keputusan yang bijak ya. Kalian juga bisa mengatur waktu, mengatur tadi ya strategi pembelajaran, atau mungkin mengatur jadwal bersama keluarga. Jadi kalau nanti ada masalah, kalian bisa memecahkannya melalui matematika, terutama yaitu dengan menggunakan KPK dan FPB ya. Kita juga tadi belajar bahwasannya untuk menghargai budaya lokal atau tradisi unik ya. Dengan kalian tadi bekerja sama, berdiskusi ya, lalu bergotong royong, itu akan menjadikan kalian lebih kuat ya, lebih berani ya, lalu lebih mandiri ya, dan tentunya sangat penting adalah bisa saling menghargai satu sama
lain. Tidak hanya dalam saat diskusi ya, tapi dalam hal apapun ya, seperti itu. Baik, sebelum itu mari kita tutup proses pembelajaran pada hari ini ya. Boleh KM-nya pimpin doa terlebih dahulu. Oke, baik. Insya Allah kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa sama-sama belajar matematika dengan keadaan yang sehat ya, dan lain sebagainya. Terima kasih untuk hari ini. Ibu mohon maaf apabila banyak kekurangan ya dalam menyampaikan materi. Sekian dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.